Fitoplankton adalah organisme mikroskopis yang hidup nelayan di perairan, seperti laut, danau, waduk, dan sungai. Meskipun ukurannya sangat kecil, perannya sangat besar bagi kehidupan di bumi. Sama seperti tumbuhan, fitoplankton melakukan fotosintesis. Mereka menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan dan melepaskan ke oksigen lingkungan. Tahukah kalian, para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 50 hingga 70% oksigen atmosfer bumi dihasilkan oleh fitoplankton. Artinya, seperti 2 kali kita bernapas, setidaknya 1 kali napas berasal dari oksigen yang dihasilkan oleh fitoplankton. Pentingnya fitoplankton yaitu selain menghasilkan oksigen, fitoplankton juga menjadi dasar rantai makanan di perairan. Nah, selain itu, meskipun oksigen, fitoplankton juga menjadi dasar rantai makanan di perairan. Banyak hewan laut, mulai dari zooplankton hingga ikan besar, bergantung pada fitoplankton sebagai sumber makanan. Aliran energi dalam ekosistem waduk dimulai dari fitoplankton. Fitoplankton merupakan organisme mikroskopis yang dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, sehingga disebut sebagai produsen. Selanjutnya yaitu fitoplankton dimakan oleh zooplankton yang berperan sebagai konsumen primer. Zooplankton kemudian dimakan oleh ikan kecil dan larva ikan yang berperan sebagai konsumen sekunder. Setelah itu, ikan kecil dimakan oleh ikan predator besar seperti gabus dan toman yang berperan sebagai konsumen tersier atau predator puncak. Ketika organisme-organisme tersebut mati, sisa-sisanya akan diuraikan oleh dekomposer seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini akan menjadi unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh fitoplankton. Pada gambar juga terlihat adanya aturan 10%, yaitu hanya sekitar 10% energi yang dapat diteruskan ke tingkat profit berikutnya. Oleh karena itu, energi semakin berkurang dari produsen hingga predator puncak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa plankton, khususnya fitoplankton, memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber energi utama yang mendukung kehidupan organisme lain dalam ekosistem waduk. Baik, selanjutnya yaitu poster kedua yang menjelaskan 3 jenis larva hewan laut yang hidup sementara sebagai plankton sebelum tumbuh menjadi hewan dewasa. Ketiga larva tersebut adalah yang pertama yaitu Veliger, yang kedua Echinopluteus, dan yang ketiga Trochophorae. Nah, yang pertama itu Veliger. Veliger merupakan larva dari kelompok moluska seperti kerang dan siput laut, yang dimana hidup di perairan terbuka sebagai plankton, berukuran sekitar 150 sampai 300, memakan fitoplankton kecil dan partikel organik. Memiliki struktur seperti rambut halus atau silia yang digunakan untuk berenang dan menangkap makanan. Setelah dewasa akan berkembang menjadi kerang atau moluska lainnya. Yang kedua yaitu Echinopluteus, merupakan larva dari kelompok Echinodermata seperti bulu babi. Hidup di daerah pantai dan di perairan terbuka, berukuran sekitar 300 sampai 600, memakan mikroalga dan partikel organik. Memiliki lengan-lengan panjang yang membantu bergerak dan menangkap makanan di air. Setelah dewasa akan berubah menjadi bulu babi. Yang ketiga yaitu Trochophorae, merupakan larva dari kelompok Annelida seperti cacing laut Polychaeta. Hidup di perairan terbuka, berukuran sekitar 50 sampai 150, memakan bakteri dan partikel detritus, sisa-sisa organisme. Memiliki
cacing silia yang membantu bergerak dan memperoleh makanan. Setelah dewasa akan menjadi cacing laut. Sop penyelamatan sampel plankton atau teknik sampling dan preservasi. Nah, yang pertama yaitu apa sih tujuan sop ini? Sop ini dibuat agar sampel plankton yang diambil dari perairan tetap terjaga kualitasnya, tidak rusak, tidak tercemar, dan dapat digunakan untuk penelitian atau analisis di laboratorium. Prinsip dasar sampling plankton. Saat mengambil plankton, peneliti menggunakan jaring plankton untuk menyaring air. Volume air yang tersaring harus dihitung agar jumlah plankton yang ditemukan dapat diketahui dengan lebih akurat. Peralatan yang digunakan. Peralatan utama yang diperlukan yaitu jaring plankton, tali dengan pelampung dan pemberat, flow meter untuk mengukur volume air yang tersaring, botol sampel, bahan pengawet seperti formalin atau etanol, serta label tanah air. Adapun 4 poin penting saat sampling plankton. Yang pertama, memastikan tali pelampung seimbang. Jaring plankton harus berada dalam posisi tegak lurus saat digunakan. Yang kedua, posisi keran COD saat jaring diturunkan. Sebelum jaring diturunkan ke air, keran harus dalam keadaan tertutup rapat. Yang ketiga yaitu menghitung volume air yang tersaring. Volume air yang melewati jaring dihitung menggunakan rumus. Yang keempat, pemberian label pada botol sampel. Setiap botol sampel harus diberi informasi lengkap seperti kode sampel, tanggal dan waktu pengambilan, lokasi pengambilan, kedalaman perairan, volume air yang tersaring, jenis jaring yang digunakan, nama pengambil sampel, jenis pengawet yang digunakan. Label harus ditulis dengan jelas dan tanah air agar informasi tidak hilang. Baik, itulah tadi pemaparan video saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen.